Kisah ini berawal dari perjalanan touring. Saya bersama seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah puas menjelajahi Ciamis, Jawa Barat, kami mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, kami bertolak menuju Bledug Kuwu. Di sana, kami menikmati keindahan alam dan mencicipi es kelapa muda yang terkenal. Hari sudah menjelang maghrib saat kami memulai perjalanan pulang ke Tuban. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu 3 ke 4 jam karena kondisi jalan alternatif Cepu Semarang yang rusak parah saat itu. Sejak awal perjalanan, saya sudah merasakan keanehan. Ban motor saya bocor di kawasan Kecamatan Kradenan, Grobogan, dan lampu depan mati saat memasuki Kecamatan Gabus. Untungnya, ada tukang tambal ban dan toko elektronik yang masih buka di sekitar lokasi tersebut. Pertemuan dengan wanita tua misterius. Sekitar 1 jam setelah melewati wilayah hutan Jati di Klopo Dhuwur, Blora, motor saya tiba-tiba mati di dekat Batalion 410 Blora. Sebelumnya, motor ini selalu dalam kondisi prima dan selalu diservis sebelum bepergian. Saat berusaha memperbaiki motor, saya didatangi oleh seorang wanita tua yang meminta tolong untuk diantarkan ke Bogorejo. Wanita tua itu mengaku tidak memiliki uang untuk naik ojek. Karena kebetulan searah, saya pun mengizinkannya naik motor. Selama perjalanan, saya mencium bau wangi yang aneh dari wanita tua itu. Bau tersebut berbeda dengan parfum biasa dan membuat saya sedikit risih. Saya tidak banyak berbicara dengannya, hanya mengingatkan untuk pegangan saat motor melaju. Setibanya di Bogorejo, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu, namun tidak ada jawaban. Saya mengulangi pertanyaan saat mendekati pasar Bogorejo, namun tetap tidak ada respons. Merasa curiga, saya menepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar. Saat menoleh ke belakang, saya terkejut bukan kepalang. Wanita tua yang saya bonceng raib entah kemana. Karena sudah malam dan perjalanan masih jauh, saya berusaha untuk tidak larut dalam pikiran dan segera melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, saya melihat banyak lampu seperti ada keramaian. Ternyata itu adalah pasar malam. Karena lapar, saya pun mampir untuk mengisi perut. Saat duduk di warung bakso, saya merasakan keanehan pada orang-orang di sekitar. Tatapan mereka kosong dan tidak ada suara percakapan, meskipun mulut mereka bergerak. Suasana menjadi semakin mencekam saat saya menyadari bahwa pasar malam tersebut hanya diterangi oleh lampu Petromax. Saya mencoba menghubungi keluarga melalui WhatsApp, namun tidak ada balasan. Saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pasar malam yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Penjual-penjual menghilang, dan saya mendapati diri saya duduk di atas batu nisan. Tempat yang saya duduki sebelumnya ternyata adalah kijingan makam. Dengan panik, saya segera meninggalkan tempat itu dan menyalakan motor. Rasa takut dan cemas mewarnai perjalanan saya menuju Kenduruan. Hingga saat ini, saya masih bertanya-tanya tentang pengalaman misterius di pasar malam Blora itu. Apakah saya benar-benar terjebak di alam lain, atau hanya imajinasi saya yang bermain-main? Kisah ini menjadi pengingat bagi saya untuk selalu waspada dan berhati-hati saat bepergian, terutama ke tempat-tempat yang asing dan sepi. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati saat bepergian, terutama ke tempat-tempat yang asing dan sepi. Kejadian misterius bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama jika kita tidak berhati-hati.